Seorang politisi dan tokoh intelektual Indonesia. Kiprahnya dalam perpolitikan sudah tidak diragukan lagi. Tentu bukan hanya sebagai seorang politisi, tapi juga sebagai seorang intelektual di Indonesia. Sejak tahun 2002 hingga tahun 2014 sudah sebanyak 10 buku yang telah diterbitkan hasil mahakarya beliau. Dari 8 mata air kecemerlangan, momentum kebangkitan dan juga gelombang ketiga Indonesia. Dari atau berawal dari dakwah hingga menjadi ketua umum partai politik. Selamat datang di program Gaspol Gagasan Politik bersama Pak Anies Mata, Ketua Umum DPN Gelora Indonesia. Pak Anies, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami sudah diperkenankan untuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Anies, mungkin kurang lebih 40 menit ke depan. Dengan program Gagasan Politik tentu kita mengenal sosok Pak Anies sebagai tidak hanya sebagai seorang tokoh politisi tapi juga sebagai tokoh intelektual, dan kita ingin kali ini berbincang-bincang mengenai gagasan politik seorang Pak Anies Mata, Ketua Umum Partai atau DPN Gelora Indonesia. Pak Anies, sebelum kita berbincang mengenai Gelora Indonesia dan juga politik di Indonesia, kita melihat track record Pak Anies Mata yang sangat luar biasa, lika-liku perjalanan hidup yang saya kira tidak sederhana, dari seorang Anies Mata di PKS, kemudian Anies Mata di ex-PKS, dari Pak Anies muda dan juga hari ini. Kira-kira apa momentum yang paling berkesan dari seorang Pak Anies Mata sehingga itu bisa menjadi satu kisah yang bermakna hingga hari ini, Pak Anies? Saya belajar satu makna dalam kehidupan pribadi saya, dan saya kira ini adalah kaidah yang berlaku relatif umum, bahwa dalam kehidupan individu itu ada yang ingin saya sebut sebagai patahan-patahan yang menjadi momentum perubahan dalam kehidupan individu itu. Begitu juga dalam organisasi, begitu juga dalam masyarakat. Nah, dalam individu itu biasanya satu siklus perubahan itu atau patahan itu sekitar 7 tahun. Jadi kalau Mbak ini misalnya ukur kembali hidupnya ya, 0, 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya. Di setiap momen ini itu ada patahan. Bisa disebabkan oleh perubahan fisiologis kita sendiri, perubahan pada pikiran kita, perubahan pada lingkungan kita, atau perubahan pada alam. Maksudnya lingkungan sosial tadi, perubahan pada alam. Tetapi faktor-faktor yang mendrive satu patahan itu yang menyebabkan terjadinya siklus dan menciptakan perubahan pada kehidupan individu biasanya 7 tahun. Kalau individu kita gabung menjadi organisasi atau society atau masyarakat, biasanya siklusnya ada 20-an tahun, ya kan? Ada yang 30 dan seterusnya. Jadi misalnya ketika Rasulullah SAW mengatakan al-khilafatu fi ummati salasuna aman, masa pemerintahan khulafa rasyidin nanti sesudah saya meninggal, kata Rasulullah SAW, itu kira-kira 30 tahun. Artinya itu masa di mana terjadi perubahan dalam skala negara ya. Jadi kalau Anda lihat gabungan masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu totalnya 30 tahun. Tapi dari 30 tahun masa pemerintahan ini, 20 tahunnya itu tumbuh begini, 10 tahunnya konflik. Gitu ya. Ya kalau Anda lihat lagi orde lama itu kan 20-an tahun ya. Orde baru 30-an. Gitu ya. Susah lanjut ya. Mesti ada petahan gitu lah. Ya kan? Kalau organisasi biasanya 10-20-an tahun itu pasti akan ada siklus perubahan.
Saya mengalami itu dalam histori individu saya, sejarah saya sebagai individu, juga sebagai organisasi. Dan saya menyaksikannya dalam kehidupan negara saya juga. Baik. Tapi ada yang menarik sebenarnya, Rasulullah menyebutkan bahwa setiap 100 tahun Allah akan membangkitkan dari umatku ini para pembaharu. Tapi yang menarik ini angka. Kita bicara angka dulu ya. Angka ini 100 tahun itu kan 1 abad maksudnya gitu kan. Jadi 1 abad itu adalah siklus yang paling besar. Itu skalanya skala peradaban, skalanya skala global gitu ya. Dan sekarang ini kita juga memasuki siklus perubahan global itu sekarang. Jadi kalau saya membaca secara pribadi ya, dan dalam kehidupan pribadi saya, organisasi, gitu ya, negara dan sekarang peradaban ini, kita semua ada di patahan ini sekarang, di era siklus baik individu, organisasi, negara, peradaban. Sekarang kita ada dalam siklus patahan besar ini sekarang gitu ya. Jadi pada dasarnya setiap satu patahan itu ada momennya sendiri-sendiri, ya kan? Saya menganggap bahwa sejak saya terlibat dalam politik tahun 98 ya, sampai tahun 2019 yang lalu, itu satu chapter tersendiri dalam kehidupan organisasi saya. Dan ini memulai chapter baru. Ini memulai chapter baru. Kira-kira begitu ya. Baik, Pak Anies, kalau kita melihat tadi Pak Anies sampaikan bahwa ada patahan-patahan yang seorang Pak Anies Mata lalui. Hingga hari ini sebenarnya apa sih mimpi seorang Pak Anies Mata? Inginnya seperti apa? Apa yang ingin dituju dari patahan-patahan tersebut? Mungkin ada satu mimpi yang mungkin tadi Pak Anies sampaikan. Kalau kemarin sudah masuk ke chapter lama dan ini chapter baru. Untuk memasuki chapter baru, apa sih sebenarnya mimpi yang ingin dicapai seorang Pak Anies Mata? Saya bekerja dalam atau didrive oleh dua pikiran. Okay. Pikiran yang pertama itu adalah saya seorang Muslim, saya orang yang beragama. Saya percaya kehidupan akhirat. Dan dalam kehidupan akhirat itu hanya ada surga dan neraka. Ya kan? Dalam perspektif agama ini, saya mempunyai satu pertanyaan. Apa amal unggulan yang bisa membuat saya masuk surga? Tentu saja dalam agama Islam ini jawaban atas pertanyaan ini pasti banyak pilihannya, pilihan-pilihan ibadah yang bisa mengantarkan kita ke surga. Kalau kita bisa melakukan semuanya, itu pasti lebih bagus. Toh surga itu pintunya banyak. Betul. Dan setiap satu amal ada pintunya sendiri-sendiri kan. Betul. Yang masuk melalui pintu salat, pintu jihad, pintu zakat dan masing-masing itu. Ada yang bisa masuk dari semua pintu itu, misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terus saya memilih kira-kira amal yang paling tepat buat saya yang bisa mengantarkan saya ke situ itu apa? Ya kan? Dalam Islam itu ada satu kaidah, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu ditetapkan sesuai dengan berat ringannya satu amal itu. Lalu saya lihat-lihat kira-kira amal apa yang paling berat yang saya diciptakan dengan bawaan atau kecenderungan ke situ. Politik Paling berat. Itu paling berat Karena tantangannya juga sangat tantangannya biasa. paling berat, fitnahnya juga banyak, Godaannya juga berat. godaannya juga banyak ya. Tapi yang membuatnya sangat bermakna itu adalah karena impact-nya pada kehidupan orang banyak. Jadi misalnya kalau Anda seorang yang kaya, Anda bisa membangun satu masjid atau satu sekolah. Kalau Anda membuat yayasan amal, Anda bisa mengumpulkan beberapa orang kaya dan membuat 10 atau 100 sekolah. Tapi kalau Anda memimpin satu negara, Impact-nya jauh. Anda bisa membuat ribuan sekolah.
Jadi perbedaannya di mana? Di skala. Di skalanya. Dan Pak Anies Mata memilih itu dan mimpi itu yang masih akan terus dikejar. Jadi kira-kira begitu. Ini dua pikiran yang mendrive saya sebagai Muslim dan sebagai politisi. Sebagai politisi, baik. Kira-kira artinya itu. tidak bertolak belakang antara dua hal tersebut. Jadi pertanyaannya adalah apa impact, apa perubahan yang ingin saya ciptakan dalam kehidupan orang banyak selama masa hidup saya. Jadi saya keluar dari kehidupan individu saya kepada kehidupan orang banyak. Dalam perspektif saya, seperti yang diberikan Allah kepada saya, visi, pikiran, karakter, dan seterusnya, apa yang mungkin saya kontribusikan untuk menciptakan kehidupan publik yang lebih baik. Kira-kira begitu cara masih berpikirnya. terus dilakukan. Itu permanen ada artinya. Dan buat saya, ya partai itu kan organisasi. Itu adalah sarana pencapaian tujuan itu tadi. Betul. Tidak boleh dia menjadi tujuan. Artinya dalam proses mencapai mimpi itu melalui partai salah satunya sebagai kendaraan. Baik, Pak Anies, kita berbicara sekarang mengenai chapter baru. Karena saya melihat ada satu semangat baru yang memang seakan-akan lahir kembali dalam sosok seorang Pak Anies Mata. Kita berbicara mengenai Gelora Indonesia yang tadi Pak Anies sampaikan bahwa ini menjadi satu kendaraan untuk Pak Anies mencapai mimpi tadi. Diresmikan atau digagas tahun 2019 lalu dan mungkin hari ini sudah sekitar 2 tahun lebih berjalan Partai Gelora Indonesia. Saat itu sebenarnya apa sih Pak Anies yang menjadi keresahan dalam diri seorang Pak Anies dan teman-teman mungkin saat itu untuk menggagas Partai Gelora Indonesia? Apakah seliweran-seliweran yang di luar sana menjadi satu hal yang benar lahirnya Gelora, atau sebenarnya apa yang ada, keresahan seperti apa yang ada dalam diri seorang Pak Anies Mata saat itu? Jadi biasanya orang itu bereaksi terhadap perbedaan dalam satu organisasi terlalu personal. Saya menghindari reaksi-reaksi yang terlalu personal seperti itu ya. Artinya yang terlalu emosional terhadap satu masalah. Karena menurut saya perbedaan dalam satu organisasi itu sesuatu yang lumrah saja. Gitu ya. Tapi kalau kita di-drive oleh dipandu oleh satu cita-cita besar, oleh satu pikiran, kita mesti bertanya bahwa wadah apa yang memungkinkan tujuan itu tercapai, pikiran itu diimplementasikan. Kira-kira lebih pada skala itu. Sebenarnya sejak tahun 2008, 2009, ketika nanti saya menjadi juga pimpinan DPR pada waktu itu, saya punya kegelisahan yang sudah muncul beberapa tahun sebelumnya, bahwa Indonesia ini membutuhkan satu narasi, satu pemikiran yang mewakili populasi bukan kelompok. Itu hal yang sangat fundamental. Dalam politik kita bekerja secara taktis ya, bahwa ini banyak partai politik masing-masing mewakili kelompoknya bertemu di satu tempat, ya kan, dalam pemilu itu. Tapi saya kira periode di mana kita berpikir dengan cara ini tidak akan kompatibel dengan situasi yang sekarang ini kita alami. Kita tidak berdiri di ruang hampa secara global, karena kenyataannya sekarang ini dalam dunia yang sangat terintegrasi, kita tidak mungkin memisahkan diri dari situasi global sekarang. Coba bayangkan, di mana ada pemilihan presiden di seluruh dunia yang tidak diintervensi oleh negara lain. Dalam Pilpres Amerika, ini negara paling kuat di muka bumi ini. Juga mereka menuduh kemenangan Donald Trump itu karena Rusia, iya kan? Coba Anda bayangkan itu. Sekarang kita ada perang Rusia dengan Ukraina. Cuma yang berguguran pemerintahan di negara lain, ya kan? Presiden Sri Lanka hilang. Perdana Menteri Pakistan jatuh, Imran Khan. Perdana Menteri Inggris pergi, kabur. Ini rezim-rezim yang berguguran ya. Perdana Menteri Italia jatuh, ya kan? Dan ada kemungkinan Perdana Menteri
kanselir Jerman. Nah, ini juga mungkin. Dan boleh jadi nanti dalam pemilu selah, misalnya Partai Republik menang di Amerika misalnya, saya yakin mereka pasti akan mengimpeach Biden. Ya. Perangnya ada di sana, tapi impact-nya di mana-mana. Dan kemarin Somalia baru saja mengumumkan bahwa mereka sudah memasuki masa kelaparan sekarang. Coba Anda lihat ya. Ini dunia yang sangat terintegrasi. Tidak mungkin lagi kita berpikir dalam perspektif mewakili kelompok. Ini waktunya kita berpikir mewakili populasi. Dan karena itu kita mesti memfokuskan concern kita pada masalah bersama yang sedang kita hadapi, yang dihadapi oleh semua kelompok atau paling tidak kelompok mayoritas dalam masyarakat. Itu. Kira-kira itu hal yang sangat fundamental yang mendrive saya, yang akhirnya saya berpikir bahwa sekarang kita ada dalam krisis. Dunia ini sedang ada dalam patahan. Ini siklus 1 abad, Mbak ini ya. Jadi karena ini kita memasuki siklus 1 abad ini, dan di negara kita ini kan reformasi ini tahun 2024 nanti kan umurnya sudah 1/4 abad nih. Nah ini kan sudah masuk di era siklus dalam skala yang lebih kecil lagi kan. Jadi antara siklus kita sebagai bangsa dan siklus sistem global sekarang ini, itu ya. Kebetulan aja ketemu dengan siklus kita di sini dalam organisasi dan dalam perjalanan hidup saya pribadi. Ini ketemu-ketemu aja semua ini, siklus ini semuanya. Itu kira-kira yang akhirnya saat itu membuat kami memutuskan. Nah, saya punya bacaan terhadap situasi global sekarang ini bahwa krisis ini adalah krisis yang bersifat sistemis. Artinya ini menyangkut jantung dari sistem global, baik politiknya maupun ekonominya. Coba Anda lihat sekarang nih. Ada perang di Ukraina ini kan. Tapi ini kan sebenarnya bukan perang antara Rusia dengan Ukraina. Ini perang antara Rusia dengan semua Barat dan sekutunya, Amerika dan sekutunya kan. Ini perang antara 2 blok kekuatan. Ya kan? Jadi sebelum perang ini terjadi, sudah ada krisis ekonomi karena pandemi, dan sebelum krisis ekonomi ada, jadi sekarang ada pandemi, ada krisis ekonomi, ada konflik geopolitik, ada perang, dan sangat mungkin semua negara kita sudah menyaksikan sekarang ini sedang mengalami krisis sosial dan krisis politik di mana-mana. Jadi ini karena ada krisis seperti ini, kita membutuhkan satu terobosan baru. Dan Indonesia karena ada di persimpangan jalan secara global ini, Indonesia punya catatan sejarah. Bahwa dalam patahan-patahan sejarah kita, sebagian besarnya itu disebabkan oleh patahan yang terjadi secara global. Abad ke-16, 17, 18, 19 itu adalah abad revolusi sains, abad revolusi industri di Eropa. Coba bayangkan waktu itu dunia yang belum terintegrasi, jauh betul kan. Tapi kan ada revolusi maritim. Revolusi industri di Eropa itu menyebabkan mereka berkeliaran di muka bumi menjadi penjajah karena ingin menjedot sumber daya bangsa-bangsa lain. Dan seketika kita menjadi korban penjajahan. Apa urusan kita sama Belanda? Apa dosa kita sama Belanda waktu itu? Kenapa kita jadi jajahan? Ya. Jadi yang revolusi Eropa, yang korban Indonesia. Nah, kita lihat lagi waktu Perang Dunia Kedua. Saya selalu mengulang-ulangi ini. Jepang ikut dalam Perang Dunia Kedua. Kok tiba-tiba kita jadi jajahan? Dia yang perang sama Amerika, kenapa kita yang jadi korban? Iya kan? Waktu Perang Dingin, ada konflik antara Blok Timur dan Blok Barat. Apa yang kita alami di sini? Ada residunya, namanya G30 SPKI. Iya kan? Jadi dalam sejarah kita ini, patahan-patahan besarnya itu juga disebabkan oleh gempa tektonik yang terjadi secara global. Gitu loh. Nah, sekarang ketika kita menghadapi pandemi, coba miris betul kan kita dengan pandemi ini. Pandeminya dari Wuhan. Vaksinnya dari mana? Iya kan?
pandeminya dari Cina, vaksinnya juga dari Cina. Jadi kita jadi korban pandemi, jadi konsumen. Korban konsumen. Vaksin. Iya kan? Betul, betul. Apa nggak sedih melihat nasib Tidak bisa bangsa gitu? dipungkiri kalau persoalan itu. Sedih betul kita melihat Indonesia ini nasibnya begitu kan? Baik. Kan masih mending Cina, Eropa, Amerika kan masih mending Masih gitu kan? bisa berkolaborasi. Iya, artinya dia kena korban juga, tapi dia masih memproduksi vaksin, masih dapat faedah, masih dapat untung. Iya kan? Kita korban dulu. Iya kan? Jadi ini kegelisahan buat saya yang luar biasa, dan saya membaca satu buku dari seorang ulama Islam yang sangat terkenal yang menulis banyak, dan ini salah satu referensi utama dalam fikih siasa, fikih politik, namanya Al-Mawardi. Itu menulis buku Adabud Dunya wad Din, etika dunia dan agama. Beliau mengatakan bahwa politik itu adalah sina'atul fikr, industri pemikiran. Jadi buat saya menjadi politisi itu adalah menjadi pemikir. Maksudnya adalah kita harus mempunyai gagasan untuk menciptakan kehidupan publik yang lebih baik. Sarananya adalah bikin partai, masuk ke parlemen, menjadi presiden, itu semua hanya sarana. Tetapi industrinya, politik sebagai bidang pekerjaan, outputnya itu adalah gagasan. Apa tadi nama programnya? Gagasan politik, makanya nyambung. Gaspol. Gaspol. Udah benar itu. Baik Pak Anies, artinya memang tadi yang Pak Anies sampaikan ada satu hal yang memang saya rasa tidak sederhana persoalannya. Tidak mungkin kita juga berpacu pada kuda yang sakit. Iya. Kita butuh kuda yang baru, yang segar, yang fit, yang kemudian mampu mencapai goals yang tadi Pak Anies mau kuda sampaikan. hitam, mau kuda putih, Pokoknya yang penting kuda kuat. baru. Yang penting bisa berpacu kan. Pokoknya kuda yang tidak sakit. Artinya mungkin itu yang akhirnya memberikan satu semangat baru bagi Tapi kuda Pak biru ada nggak sih? Oh. Ini kuda biru saja. Kita pilot. Baik Pak Anies, kita berbicara mengenai kuda baru, kuda biru ya. Kuda biru. Kuda biru. Menyambut satu perhelatan besar tadi, Pak Anies juga sampaikan bahwa berkaca dari negara-negara lain tidak ada pemilu yang tanpa intervensi. Dan mungkin kemarin kita juga melihat perjuangan Partai Gelora untuk ke MK dan lain sebagainya. Menghadapi pemilu, sebenarnya gagasan apa sih yang ingin diperbarui atau ingin disampaikan oleh Gelora dalam sistem pemilu kita di Indonesia? Kalau berhubungan dengan sistem pemilunya ya, saya ingin menggarisbawahi bahwa semua regulasi yang kita buat, sistem pemilu kita ini harus memungkinkan terjadinya partisipasi yang tinggi pada masyarakat, supaya nanti outputnya dalam bentuk kepemimpinan nasional itu benar-benar maksimal. Maksudnya begini, kalau kita pakai pendekatan probabilitas itu, kan kalau yang terlibat sedikit, yang bisa terpilih juga lebih sedikit kan. Makanya kenapa kita mendorong misalnya nggak usah ada threshold misalnya untuk membatasi gitu. Fairpoll ini dibikin yang mudah gitu loh. Lah orang bikin partai udah susah gitu. Ya. Kan yang bikin partai zaman pandemi begini kan hanya orang gila. Dan apa kuda biru menjadi, kalau itu bukan orang tapi kuda. Iya, ini kan satu kegilaan. Bayangkan seperti partai di kita Gelora, kita mendaftar waktu lockdown, ya kan? Daftar online, verifikasi online, disahkan pun online gitu kan, ya kan? Artinya orang bikin partai itu sudah susah. Kalau nanti orang itu jangan digugurkan karena terlalu banyak persyaratan yang kita buat, yang sebenarnya itu tidak terlalu relevan gitu loh. Contohnya misalnya, semua data yang kita minta dari partai politik ini, itu setelah itu diapain data itu? Ini susah-susah dikumpulkan. Ini kan effort, ini dana, waktu, pikiran, tenaga.
Begitu besar effort yang kita pakai ini untuk ini. Terus data ini setelah ini diapain? Diapain coba? Toh pada akhirnya hasil akhir yang kita minta kan yang di TPS. Iya kan? Biarlah orang itu berlomba sampai ke sana gitu loh. Hambatan ke sananya jangan dibikin susah gitu loh. Jadi orang itu nanti begini dalam sistem demokrasi, orang kalau sudah berjuang, sudah partisipasi terus gagal, orang itu puas. Walaupun dia gagal. Iya kan? Tapi dia sampai ke titik. Dia sudah menyampaikan apa yang dia mau gitu kan. Jadi saya pesan ke teman-teman KPU, jangan bikin susah regulasi ini. Jadi buka jalur partisipasinya. Karena kita perlu semua orang terlibat. Begitu juga di Pilpres. Ngapain kita buat 20% persyaratan seperti itu? Memang apa masalahnya kalau calon presiden itu banyak? Kenapa itu mengganggu? Iya kan? Baik. Kenapa masyarakat dipaksa untuk hanya memilih 2 atau 3 atau 4 maksimum kan? Kenapa gitu? Apa dosa rakyat itu sampai mereka itu dipaksa untuk hanya punya 4 pilihan? Iya kan? Negara sebesar ini. Orang Prancis saja berapa calon presidennya? Biarkan orang berlomba di situ. Toh untuk kampanye saja itu susah. Kita terbang dari Aceh sampai ke Papua itu bisa 9 jam non-stop. Sampai Jakarta Jeddah. Ini negara luar biasa besarnya. Jangan dihambat di situ. Justru kita ingin sistem pemilu ini membuka ruang partisipasi supaya outputnya nanti maksimum. Ini kan bangsa besar gitu loh. 0%. 0% ya. Saya mendukung. Kita rencananya juga akan mengajukan gugatan walaupun gugatan kita yang pertama ini gagal. Ini nggak ada masalah. Tapi ya kita sudah memperjuangkan itulah. Itu kan sebenarnya yang kita perjuangkan kemarin pemisahan Pilpres dengan Pileg ini untuk memaksa semua partai konsisten dengan perjuangan politiknya bahwa salah satu fungsi partai itu menjadi sekolah kepemimpinan nasional. Kalau kita memisahkan Pileg dengan Pilpres, artinya suara dukungan untuk Pilpres itu, untuk capres-capres nanti itu adalah suara segar, iya kan? Suara segar gitu. Nah, jadi karena dia suara segar, setiap partai punya peluang untuk punya calon presiden dari kadernya sendiri, asalkan dia mencapai target itu tadi, ya kan? Nah, Gelora mau mencalonkan kadernya sendiri. Bukan sebagai partai pendukung. Sebab itulah fungsinya partai politik. Makanya saya sebelumnya mengatakan partai-partai politik yang mencalonkan kadernya atau pimpinannya sebagai calon presiden, saya respect dengan mereka gitu loh. Kenapa? Mereka membangun kekuatan, bukan membangun merek. Baik. Real itu. Mereka kerja merakit kekuatan satu persatu dan kemudian maju, artinya mereka konsisten dengan gagasan yang mereka perjuangkan. Misalnya, kalau Pak Prabowo mencalonkan lagi dirinya artinya Gerindra mencalonkan Pak Prabowo sebagai presiden, saya respect. Dalam pengertian begini, orang ini orang jujur dengan cita-citanya gitu, dia konsisten memperjuangkan apa yang dia mau gitu. Nggak ada urusan bahwa dia udah kalah 2 kali gitu. Tapi dia sudah menyampaikan pesannya gitu. Saya memperjuangkan secara konsisten apa yang saya mau. Dan karena saya gagal menjadi presiden, perjuangan saya belum selesai. Kan enak melihat partai-partai begitu kan? Konsisten. Kan konsisten. Misalnya, kalau misalnya PDIP misalnya mencalonkan Puan misalnya seperti itu ya. Kita respect bahwa orang mencalonkan kadernya. Atau misalnya PKB mencalonkan Caimin misalnya. Kita respect dengan itu. Walaupun secara sistem dibolehkan aja ambil dari luar partai, boleh aja kayak begitu. Tetapi maksud saya, inilah cara kita membangun satu sistem politik, satu tradisi politik. Ini bukan lagi sekedar sistem, tetapi tradisi. Bahwa orang itu bekerja secara konsisten, membangun kekuatan untuk satu ideologi yang mereka yakini. Orang tidak sedang membangun merek. Ya. Dengan cara seperti ini, kita memaksa sistem kaderisasi di setiap partai itu bisa berjalan maksimal gitu.
Sekarang kalau misalnya kita tidak menempuh jalur ini, yang akan terjadi apa? Orang memandang partai nggak ada, ya fungsinya cuma IO. Gitu. Iya kan? Kalau fungsinya cuma IO, kenapa nggak sekalian pemilihan independen aja kayak gitu kan? Gak usah pakai partai untuk jadi anggota dewan, pakai sistem distrik, individu aja daftar gitu. Kenapa mesti repot-repot? Iya kan? Nanti setiap orang individu itu bikin tim suksesnya sendiri-sendiri, ya dong. Kumpul KTP selesai. Baik. Jadi ini persoalan artinya sistem ini harus membantu kita membangun satu tradisi politik yang kokoh, tradisi kaderisasi dalam partai, tradisi membangun kekuatan yang real berdasarkan ideologi yang kita yakini, ya kan? Konsistensi ini perlu supaya partai itu tidak mengalami disrupsi. Sekarang kita mengumpulkan orang di partai untuk jadi anggota. Alasan orang ngumpul di partai apa? Kan karena narasi misalnya gitu kan, atau karena tokohnya kayak gitu. Habis itu kita mencalonkan orang lain kayak gitu kan. Sebenarnya ada sisi itu yang kita mau perjuangkan dalam sistem itu. Meskipun benar, tapi juga ada pilihan lain yang jauh lebih baik. Iya, kan kalau misalnya setiap partai punya calonnya sendiri, jadi misalnya mereka yang punya calonnya sendiri. Nah, calon ini jangan dibatasi dengan threshold, itu maksud saya. Kan yang akhirnya membuat orang ini akhirnya terpaksa kita membangun koalisi dan setelah itu kita sistem ini tidak membantu kita membangun satu tradisi politik yang kokoh gitu. Baik. Pak Anies, kalau tadi disampaikan memang apakah ini akan menjadi langkah kembali untuk bertarung di MK untuk penundaan untuk pemisahan pemilu ataukah seperti apa? Kita masih mempelajari kemungkinan kita mengajukan gugatan kembali, tapi sampai sekarang kita belum punya keputusan karena kita masih fokus dulu untuk Verpol ya. Verifikasi Pak. Cuma Verpol ini kan lumayan panjang ya. Jadi nanti sampai 14 Desember baru kita resmi sebagai peserta punya nomor urut gitu. Nah, kita sekarang sementara fokus ke sini dulu. Ini yang menarik mengenai verifikasi faktual nantinya, apakah Gelora akan menjadi satu peserta pemilu atau seperti apa? Kira-kira jika lolos dan tidak lolos, apa sih yang akan dilakukan Gelora? Kalau lolos, kira-kira langkah strategis apa yang akan dilakukan Gelora, dan ketika tidak lolos, lantas seperti apa? Kan setiap partai politik itu pasti melewati 3 tantangan ya, 3 tahap. Pertama jadi badan hukum. Nah, kita sebagai partai baru ini tantangan 1 lewat. Yang kedua jadi peserta pemilu. Oke. Nah, kita mau akan dilewati. Ya, insya Allah akan kita lewati. Ini yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya proses ini harus kita bikin mudah. Karena yang paling berat dari tantangan itu adalah di pemilunya. Di pemilu. Iya kan? Menjadi badan hukum seharusnya dipermudah. Menjadi peserta pemilu seharusnya juga dipermudah. Nah, di sini kalau kita melihat pengalaman dari pemilu yang sebelumnya, kalau Anda mendiskon keterwakilan misalnya di DPR sekarang dari voter turnout ya, katakanlah average di antara 70 sampai 80% voter turnoutnya, berarti kan ada pemilih yang tidak ikut 20 sampai 30%. Begitu itu dinominalkan, angkanya gede. Karena kita ini negara besar kan. Ya kan, jadi kalau peserta pemilunya misalnya misalnya yang tercatat di DPT misalnya itu ada 200-an juta misalnya, Anda potong 30%. Kan 60 juta, Pak. Betul. Ya kan? 1. Dari sisa katakanlah 70% ini, Anda potong lagi dengan suara tidak sah. Suara tidak sah kemarin berapa? Sekitar 11 kalau nggak salah. Itu kan gede juga kan. Setelah Anda potong lagi dengan suara tidak sah, sekarang Anda potong lagi dengan partai-partai yang tidak lolos threshold. Ya kan? Walhasil orang-orang yang masuk di DPR ini kira-kira mungkin tidak sampai 50%
dari total. Artinya Suara sifat pemilih. keterwakilannya itu ya merepresentasikan kurang dari 50%. Ya kan? Betul. Nah, ini sebenarnya tantangan demokrasi kita yang sangat besar. Seandainya misalnya threshold itu kita hapus, maka paling tidak kalau angka voter turnout kan kita tidak bisa terlalu kendalikan ya. Artinya itu kan pilihan masyarakat. Orang bebas ya. Kita tidak bisa memaksa orang ya kan. Kan ikut pemilu hukumnya bukan kewajiban kan. Sunnah muakkad. Itu ya, walaupun sebenarnya seharusnya orang semuanya menggunakan, tapi katakanlah orang punya pikiran yang lain, jadi kita nggak bisa memaksakan orang. Tetapi kita bisa mengurangi sisi ketidakterwakilan ini seandainya threshold itu tidak ada. Iya kan? Nah, kemudian memperbaiki sistemnya supaya suara tidak sahnya tidak besar. Gitu loh. Jadi yang artinya paling tidak katakanlah orang yang memasuki suara yang terwakili di DPR ini paling tidak di atas 60%. Ada sisi katakanlah 2/3 dari total DPT misalnya. Itu sisi itu menurut saya itu akan memperlihatkan sisi keterwakilan. Kenapa saya perlu mengatakan ini? Karena pada dasarnya parlemen itu, dan ini tugasnya Parwa ini ya. PR lagi. Parlemen itu menurut saya adalah akal kolektif bangsa. Akal-akal terbaik dikumpulkan dari masyarakat yang mewakili populasi. Kalau DPR kan populasi konsepnya, kalau DPD kan teritori ya. Yes. Yang mewakili populasi dan teritori ini dikumpulkan di satu tempat untuk menghasilkan undang-undang, aturan yang mengatur kehidupan publik kita bersama, ya kan? Artinya dia harus benar-benar mewakili akal kolektif Indonesia secara umum. Jadi kalau Anda nanti memantau parlemen, sebenarnya yang perlu Anda pantau itu adalah perdebatannya. Ya, coba bayangkan misalnya ada undang-undang yang impact-nya bagi kehidupan kita seperti IKN misalnya, nggak ada perdebatannya gitu loh. Tiba-tiba sah. Iya kan? Banyak walaupun sebenarnya tidak ada masalah bahwa koalisi pemerintah itu dominan di DPR, tidak ada masalah, tetapi hal-hal yang menyangkut kehidupan publik dalam skala masif seperti itu seharusnya diberikan ruang perdebatan, dan seharusnya DPR lah yang merangsang perdebatan publik itu. Di samping perdebatan di internal mereka sendiri, mereka juga harus melibatkan publik dalam skala yang lebih besar untuk terlibat dalam perdebatan itu. Jangan tiba-tiba sah. Dan jadi kita tidak tahu tiba-tiba kehidupan kita sudah diatur dalam satu undang-undang yang kita ini nggak tahu sama sekali kan kayak itu. Jadi kan orang juga tidak mengikuti daftar prolegnas yang ada, iya kan? Kan masyarakat mungkin tidak terlalu tahu seperti itu, tapi paling tidak esensi perdebatannya itu kita sebarluaskan kepada publik untuk melahirkan perdebatan, partisipasi dari masyarakat secara lebih luas, gitu. Supaya fungsi sebagai akal kolektif itu benar-benar terjadi. Nah, saya kira tujuan dari sistem politik kita ke depan itu harus membangun tradisi ini. Jadi satu sistem yang kita buat rancang sedemikian rupa supaya dia melahirkan satu tradisi politik yang kokoh sebagai industri pemikiran yang mempengaruhi kehidupan publik secara masif. Dan tentunya bukan hanya kepentingan satu kelompok ya. Nah, itu dia harus, begitu dia jadi undang-undang, dia harus mewakili populasi. Baik, Pak Anies, mungkin kalau kita berbicara pemilu seakan-akan tidak ada habisnya, tapi mungkin sedikit kita di bab pemilu. Kalau Pak Anies melihat apakah pemilu menuju 2024 ini memang
intervensi negara lain begitu kuat, sehingga mungkin ada wacana-wacana penundaan pemilu dan lain sebagainya mungkin saja bisa akan muncul kembali ke permukaan. Semua itu mungkin. Oke. Kan kita lihat sekarang ini misalnya efek krisis atau efek inflasi yang disebabkan oleh perang ini sekarang. Kan kita tidak bisa menduga sekarang apakah akan ada ledakan serupa di Ukraine, di Taiwan misalnya. Iya kan? Kita tidak bisa menduga. Ini saya selalu mengatakan bahwa dalam politik itu ruang ketidakterdugaan jauh lebih luas daripada hal-hal yang sifatnya ruang yang terduga itu. Jadi semuanya sangat semuanya sangat mungkin. Karena arah konflik ini susah sekali untuk diprediksi. Apakah dia akan berubah menjadi perang terbuka? Misalnya dalam 1 pekan terakhir ini kita melihat ada potensi perang terbuka lagi, konfrontasi terbuka antara Serbia dengan Kosovo. Ya. Kita tidak tahu ini. Tapi kunjungan misalnya Ketua Kongres Amerika ini Nancy Pelosi ke Taiwan misalnya ini, kan kita tidak tahu nanti bagaimana Cina bereaksi terhadap itu kan. Ya, walaupun sekarang ada misalnya ungkapan bahwa cara terbaik bereaksi terhadap provokasi Amerika ini seperti makanan yang lebih bagus dimakan saat dingin. Biarkan. Ada yang seperti itu, tapi kita tidak pernah tahu, ya kan? Nah, tapi misalnya kalau inflasinya terus berjalan, kemudian negara berusaha menutup dampak inflasi ini kepada rakyat melalui subsidi misalnya kan ini yang sekarang sedang terjadi. Kalau harga BBM ini dilepas sesuai dengan pasar, ini inflasinya terbang kan. Nah, tapi kita masih bisa menutupnya dengan subsidi, mungkin karena kita dapat windfall, misalnya kita punya komoditas, ya. Ada sawit, ada batu bara yang memberikan kita untung dan bisa mengcover ini. Tapi seandainya nih di akhir tahun ini situasinya berubah lebih buruk dan atau di awal tahun depan kita tidak bisa mengcover subsidi itu dan itu menyebabkan terjadinya kerusuhan, kan semua kemungkinan bisa terjadi. Bisa ada penundaan pemilu, bisa juga ada percepatan pemilu. Kan semuanya mungkin gitu ya. Tapi paling tidak kita di Partai Gelora berpikir begini, kita kerja dulu dengan jadwal yang linear dulu, sambil kita mengantisipasi semua kemungkinan yang bisa tidak terduga yang bisa saja terjadi. Baik, Pak Anies, mungkin ini menjadi satu pertanyaan terakhir. Kira-kira kalau tadi Pak Anies sudah gambarkan betapa rumitnya dan betapa crowdednya permasalahan yang sebenarnya dialami oleh Indonesia, tentu tidak sederhana. Pak Anies, mungkin kita juga membutuhkan pemikiran yang segar. Kira-kira skema atau strategi yang seperti apa sih yang seharusnya dihadapi oleh bangsa ini menghadapi berbagai persoalan yang baik itu politik, ekonomi, dan lain sebagainya? Kalau menurut saya yang sekarang kita perlukan itu adalah kompas, satu arah baru. Itu yang sedang kita perlukan. Ini kan krisis ini melahirkan kekacauan yang luar biasa, penuh dengan kontradiksi, pilihan-pilihan yang sulit. Kalau ungkapan agamanya itu tidak ada satu kebaikan yang kita lakukan, melainkan ada keburukan yang menyertainya. Gitu ya. Jadi tidak ada satu pilihan yang sepenuhnya baik. Selalu ada masalah yang menyertai pilihan baik itu, ya kan? Ini kan penuh dengan kontradiksi. Tapi situasi ini juga melahirkan sisi lain, ketidakpastian, dan pada sisi pemimpin itu keraguan-raguan. Orang nggak ngerti harus bagaimana gitu. Saya ambil contoh misalnya ini Israel ya. Israel ini punya satu masalah yang sangat membingungkan mereka sekarang. Mereka selama ini mendapatkan dukungan penuh dari Amerika sejak awal ya. Barat lah secara umumnya. Amerika dan sekutunya, Eropa itu. Tapi mereka juga punya hubungan baik dengan Rusia karena banyak warga Yahudinya itu dari Rusia gitu ya. Karena proses imigrasi Yahudi
ke sana juga di backup oleh Rusia dulu, Uni Soviet dulu ya. Tiba-tiba sekarang ada perang Ukraina. Dan pemimpin Ukraina ini Yahudi. Tadinya Israel ini adalah juga jembatan antara Rusia dengan Amerika. Dia punya fungsi hub itu. Tapi sekarang jembatan ini hampir roboh ini. Dan Israel harus memilih. Dengan siapa dia harus bersekutu. Jadi artinya ada situasi di mana netralitas itu tidak mungkin bagi dia. Ya kan? Ada situasi itu. Sekarang kita kan juga netral. Tapi bisa ada kejadian di mana netralitas kita ini tidak bisa kita pakai dalam situasi. Artinya kita masuk dalam satu pilihan di mana kita harus berpihak pada suatu waktu. Gitu ya. Bisa terjadi seperti itu. Hal-hal seperti ini semuanya mungkin. Maksud saya adalah kekacauan ini selalu melahirkan kebingungan, dan kebingungan menyebabkan keraguan. Ya kan? Di tengah kebingungan dan keraguan inilah kita perlu kembali kepada persoalan dasar. Ini apa kompas yang kita pegang? Kita perlu GPS. Kira-kira kemana arah kalau anda naik mobil gitu ya, perlu ada GPS-nya kan? Pak Anies, kira-kira kemana kompas itu mengarahkan? Kira-kira kalau kita berbicara Indonesia, yang penting justru adalah mindsetnya. Kita harus mengubah tantangan ini menjadi peluang. Menurut saya, Indonesia dengan ukuran populasinya, dengan ukuran geografinya, dan dengan ukuran sumber dayanya, dan dengan tahapan sejarahnya sekarang ini, 4 unsur ini memungkinkan Indonesia menjadi kekuatan utama dunia sekarang. Makanya kita menggagas satu ide. Ini adalah momentum. Krisis ini harus kita rubah menjadi momentum Indonesia menjadi kekuatan kelima dunia. Ini ada Amerika, ada Cina, ada Rusia, ada Uni Eropa, dan ada Indonesia. Di tengah kekacauan ini, seperti yang saya katakan tadi, ini ada siklus perubahan global. Sistem global ini tatanan global ini akan berubah. Bisa terjadi kepemimpinan global juga akan berubah, dan kita berubah ke dalam satu tatanan dunia baru yang tidak lagi punya pemimpin tunggal, tapi ini pemimpin kolektif. Ini yang saya maksud patahan dalam sistem global ini, dan pada setiap patahan itu ada yang check in, ada yang check out. Kira-kira ini waktunya Indonesia check in. Dan Indonesia supaya bisa check in itu mesti menjadi, yang saya selalu katakan, mungkin ini terdengar utopia bagi banyak orang gitu ya, tapi saya harus mengatakannya, Indonesia harus menjadi panitia dalam pembentukan tatanan dunia baru itu. Baik, luar biasa berat sekali pembahasan hari ini Pak Anies. Baik, Pak Anies, mungkin itu tadi skema ya atau strategi yang memang harus diambil oleh Indonesia. Mungkin ada satu pesan lagi, kira-kira apa yang harus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia hari ini Pak Anies? Atau justru mengganti pemerintahannya? Enggak, justru di pemilu ini nanti adalah momentum menemukan GPS Indonesia. Itu momentum Indonesia masuk. Artinya kalau kekuatan kita baru tidak mampu menemukan GPS baru yang baik dan mengarahkan yang baik, lalu alam apa yang akan terjadi? Itu yang saya buat. Krisis ini akan membuat banyak negara yang check in, akan ada lebih banyak lagi yang check out. Dan ini waktunya Indonesia untuk check in. Baik, terima kasih Pak Anies. Mungkin sebelum kita mengakhiri, kita ada game yang nantinya Pak Anies bisa menjawab dengan cepat. Ada 2 pilihan, Pak Anies harus menjawab ini dengan cepat menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Ada sekitar 10 pertanyaan, Pak Anies siap-siap untuk... Betul. Kita akan saya mau jadi game changer, bukan jadi pemain. Kali ini saya yang ininya. Oke, Pak Anies pilih cendekiawan atau politisi? Cepat Pak Anies. Politisi. Oke, politisi atau politisi yang cendekiawan. Oke, digoreng atau direbus? Direbus. Oke, Pak Anies bisa 3 detik menjawabnya lebih cepat, lebih baik. Olahraga atau baca buku kira-kira Pak Anies? Baca buku. Olahraga atau baca buku, Cina atau Amerika? Nggak ada. Jika memilih satu antara Cina dan Amerika, Indonesia. Saya tidak bisa mengintervensi. Amerika atau Timur Tengah? Nggak ada juga.
Ini jawaban aman Pak Anies. Islam atau nasionalis Pak Anies? Dua-duanya. Jika memilih satu? Nggak ada, itu dua-duanya. Sepertinya saya memberikan pertanyaan yang berat. Jika ada 3, ini bukan 2, Anies, Andika atau Ganjar, ada yang ingin dipilih Pak Anies? Sama-sama Anies namanya. Yang keempat. Saya memberikan 3 opsi. Kira-kira jika ataukah memilih nama yang sama? Enggak. Kasih ruang yang keempat. Saya kasih ruang keempat antara Anies, Andika, Ganjar atau Prabowo. Hah? Ingin dijawab Pak Anies atau Ini jawab. friend? Ini jawab. Jadi bukan call friend ini. Jawabnya kita istihad. Saya tidak memaksa. Baik, kira-kira kalau ada pertanyaan, nyalon presiden atau tetap jadi ketua partai? Kalau peluangnya ada, saya mau nyalon presiden. Oke. Kalau tidak ada, ya tetap di situ. Kalau ada pilihan tidak nyalon presiden, ketua partai atau menteri? Ketua partai. Ketua partai. Saya pengen tanya alasannya, tapi ini game, jadi cepet-cepet. Kalau mau jadi menteri dari dulu. Oke, berarti ini memang calon presiden. Oke. Pak Anies, biru atau orange? Biru lah. Terakhir, Gelora atau PKS Pak Anies? Gelora lah. Baiklah teman-teman, terima kasih. Inilah gagasan politik bersama Pak Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia. Pak Anies, terima kasih, telah menjadi tamu kehormatan kita pada kesempatan kali ini. Seru sekali dan banyak insight baru yang kami dapatkan dari sosok Pak Anies Mata. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan, coba kita keterbatasan waktu. Semoga ini menjadi satu hal yang baik, ilmu yang baik, tadi gagasan-gagasan yang sudah Pak Anies sampaikan. Ini tadi bedanya antara gamer sama game changer. Ini pertanyaannya bisa menjebak kita ini. Mau saya sekarang yang memberikan pertanyaan tetap aja baik. Semoga kita mendapatkan jawaban-jawaban itu di kemudian hari. Menutup kali ini ada satu kutipan yang baik sekali mungkin untuk menjadikan kita pelajaran hari ini dari Pak Anies Mata, bahwa membaca sejarah adalah cara menemukan harapan. Iya. Harapanlah yang membuat kita rela dan juga berani melakukan kebajikan-kebajikan hari ini. Walaupun buah kebajikan itu akan dipetik oleh mereka yang baru akan lahir di esok hari. Dapat dari mana? Luar biasa. Kutipan Pak Anies Mata di buku Gelombang Ketiga Indonesia. Luar biasa. Serius Anda membaca berarti. Pak Anies Mata, terima kasih. Terima kasih. Inilah gagasan politik Pak Faiz Bitter. Terima kasih.